Dari Abdullah Ustaz di grup Ikhwan 35. Ustaz, benarkah seorang penuntut ilmu itu kurang bermaruah ketika mereka memakai topi pet, Ustaz? Nah, hitungan bermaruah itu dari sudut mana gitu. Jadi kalau memakai topi pet itu sudah umum ya, di Indonesia ini orang biasa memakainya. Presiden aja pakai gitu. Jadi tidak dibilang presiden itu kurang bermaruah. Kepala-kepala negara Muslim di tanah Arab aja mereka pakai kadang-kadang. Tapi di konteks apa makanya? Nah, itu yang menjadi pembahasan sebenarnya. Ya, kalau sedang sholat dia pakai topi pet, dia balik ke belakang, kepala negara, itu mungkin akan banyak disorot karena mungkin bukan pada tempatnya. Ya. Tapi kalau orang memakainya pada kondisi yang tepat, misalnya sedang panas atau sedang terik matahari dan perlu untuk dia melindungi wajahnya, maka itu sudah umum, lumrah, semua orang pakai. Ya, sama dengan orang pakai jas itu di Yaman rata-rata orang pakai jas. Ya, jangan bilang jas ini kurang bermarwah, pakai jas ini tasyabbuh dengan orang kafir, itu salah tempat namanya. Tidak memakai kaidah-kaidah syariat dan kaidah fikih di dalam membahas. Jadi itu digunakan di kondisi apa, di posisi apa, siapa yang menggunakannya. Itu satu sudut. Kemudian sudut yang kedua, apakah seorang alim, seorang penuntut ilmu, dia punya pakaian tersendiri? Itu pembahasan ya, dan ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya, ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Apakah dia ada pakaian khusus yang membedakannya dengan yang lain? Karena ini terkait dengan penjagaan terhadap ilmu, penghormatan terhadap ilmu. Ya, dan yang benar ya bahwa memang pada umumnya seperti itu. Ada baju, ada pakaian, ada hal yang memelihara, menampilkan ilmu tersebut. Iya. Tetapi di kondisi-kondisi tertentu, Nabi SAW itu kadang duduk di tengah para sahabatnya. Tidak ada yang membedakannya antara beliau dengan yang lain. Sampai kadang ada yang mencari di mana Muhammad. Dan Nabi sedang bersama para sahabat duduk dengan pakaian mirip seperti mereka. Bersama dengan itu tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak bermarwah, harus tampil beda dengan sahabatnya. Tapi di posisi beliau menyambut tamu, Umar bin Khattab memakaikan untuk Nabi hulla dari Yaman. Sebab itu posisi memang menyambut tamu. Beliau ada sudut seorang Nabi, ada sudut seorang kepala negara. Jadi harus ditempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya, kemudian yang ketiga, jangan terlalu mendetailkan pembahasan-pembahasan seperti ini, apalagi dalam menilai orang lain. Kalau dia membahas dalam masalah-masalah ilmiah, itu nggak ada masalah ya kalau masalah-masalah ilmiah. Tapi dalam menilai orang lain, apalagi hal tersebut terkait dengan kondisi dan keadaan orang, saya kira kurang bijaksana ya kalau kita seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, kemudian saya baru ingat ya bahwa beberapa waktu lalu ada di grup ustadz-ustadz yang memposting status Twitter kalau nggak salah dari salah seorang ulama kita, yaitu Dr. Asim Al-Quryuti. Beliau menyebutkan ada athar di Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari Hisham bahwa beliau melihat sahabat Abdullah bin Zubair itu memakai kolonsua laharaf. Dia pakai topi kopiah yang punya depanan seperti ini. Itu saja. Jadi beliau syekhnya ini kasih contoh gambar topi pet. Kata beliau barangkali ini yang paling dekat. Ya, barangkali ini yang paling dekat. Dan itu memang mungkin Abdullah bin Zubair memakainya karena perlu, orang lagi panas, lagi perlu. Dan Abdullah bin Zubair seorang sahabat, beliau pernah menjadi kepala negara, memimpin wilayah Mekah dan seterusnya. Semoga Allah memberi taufik.